Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani Siregar. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang objek oriented dasar pada PHP yang dinamakan dengan kelas dan objek. Oke, sebelumnya kelas dan objek ini merupakan konsep yang paling dasar, yang paling penting kita pelajari ketika kita mau belajar objek oriented programming. Nah, sebelum kita lihat lebih dalam lagi nih penjelasan kelas dan objek, kita lihat dulu ya ilustrasi berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah sebuah denah, di mana mungkin teman-teman juga biasa menyebutnya dengan floor plan, atau juga dengan blueprint dari suatu bangunan. Nah, di mana dari denah ini nantinya kita akan membuat sebuah rumah. Nah, dari denah yang tadi akan menjadi titik acuan untuk membuat sebuah rumah ini. Jadi kalau kita lihat denah ini, dapat kita simpulkan ini adalah sebagai kelas, di mana kelas ini merupakan blueprint atau template dari suatu objek. Oke, kira-kira teman-teman tahu nggak objeknya apa? Ya, objeknya adalah sebuah rumah ini. Nah, di mana objek ini merupakan implementasi dari suatu rancangan kelas. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian kelas secara spesifik. Yang pertama, nah kalau kita lihat dari ilustrasi yang tadi, ternyata benar ya, kelas ini merupakan blueprint atau template untuk membuat instansi dari objek. Lalu objek ini telah didefinisikan oleh kelas. Nah, di mana kelas ini dapat menyimpan data dan perilaku atau biasa kita sebut dengan properti dan metode. Oke, selanjutnya kita lihat seperti apa membuat kelas di PHP. Nah, cara membuat kelas yang pertama diawali dengan menuliskan keyword kelas, diikuti nama, dan dibatasi dengan tanda buka dan tanda tutup kurung kurawal untuk menyimpan properti dan metode. Lalu aturan penamaan kelas sama atau mirip ya dengan nama kelas yang kita buat nantinya di bagian variabel dan function. Nah, ini adalah skrip sederhana untuk membuat kelas di PHP. Di mana di dalam kelas ini nantinya ada yang namanya properti, method. Nah, properti dan metode ini nantinya kita bahas di video selanjutnya. Oke, yang kedua di sini ada objek. Seperti yang saya katakan tadi, objek ini merupakan instansi atau implementasi yang didefinisikan oleh kelas. Nah, ketika kita mau membuat beberapa objek atau lebih dari satu objek, kita dapat menggunakan hanya dengan satu kelas saja. Lalu untuk membuat objek itu, kita menggunakan keyword yang namanya keyword new. Nah, ini adalah contoh skrip sederhana pada PHP. Di mana cara pembuatan objek pada PHP itu yang pertama, nama variabel, diikuti dengan keyword new, seperti yang saya katakan tadi. Lalu nama kelas, dan diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan objek yang lain, caranya sama ya, seperti yang di atas. Nama variabel, diikuti dengan keyword new, lalu nama kelas, dan diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini adalah skrip kelas dan objek pada text editor. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text yang jika dijalankan akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kelas dan objek jika dijalankan. Oke, yang kedua kita lanjut ke abstract class. Nah, sebelum kita lihat skrip pada PHP abstract class ini, kita lihat dulu sedikit penjelasan dari abstract class. Nah, di mana yang pertama, abstract class ini merupakan sebuah kelas yang tidak dapat diinstansiasi. Nah, nantinya di abstract class ini kita tidak bisa membuat sebuah objek. Di mana abstract class ini nantinya diinstansiasi pada kelas turunannya. Lalu abstract class ini disebut juga dengan kelas abstrak. Kenapa disebut dengan abstrak? Karena seperti yang tadi, abstract class ini tidak dapat diinstansiasi. Lalu abstract class ini telah mendefinisikan interface untuk kelas turunannya. Nah, di mana interface ini adalah
kelas yang seluruh metodenya adalah abstract method, hingga interface ini perlu diimplementasikan oleh child class. Lalu selanjutnya, abstract class ini berperan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Dan abstract class ini memiliki minimal satu metode abstrak. Dan di mana nantinya metode ini yang kita anggap sebagai metode atau kerangka dari metode yang kita buat dari kelas turunannya. Dan yang terakhir digunakan dalam pewarisan atau inheritance untuk memaksakan implementasi metode abstrak yang sama untuk semua kelas turunannya. Yang di dalam kelas abstrak kita punya sebuah nama yang hanya interface-nya aja, yang isinya nanti kita tuliskan di kelas-kelas turunannya dengan metode yang namanya sama. Nah, di mana kelas abstrak ini nantinya sangat erat kaitannya dengan inheritance atau pewarisan. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat kelas abstrak di PHP. Ini adalah script sederhana dari abstrak class. Dan ini adalah contoh script sederhananya di PHP. Nah, dan ini script saya di text editor yang jika dijalankan akan menjadi seperti ini. Nah, yang ketiga, kita masuk ke enkapsulasi. Di mana enkapsulasi ini merupakan cara penyembunyian informasi dari suatu kelas program, dengan tujuan menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Nah, dalam membuat enkapsulasi ini menggunakan access modifier, di mana access modifier ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada privat, yang properti dan method hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Yang kedua ada protected, properti dan method tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Dan yang terakhir ada public, di mana public ini merupakan seluruh kode di program yang luar kelas bisa mengaksesnya. Ini adalah contoh script pada public. Dan ini contoh script pada protected. Yang terakhir ada privat. Dan ini contoh script pada text editornya. Dan yang keempat ada polymorphism, di mana polymorphism ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama poly artinya banyak, morph artinya bentuk. Nah, di mana interface atau abstract class sama tetapi fungsi yang berbeda. Dalam polymorphism, kita bisa menggunakan abstract class saja atau interface saja atau menggunakan keduanya. Nah, di mana cara membuat polymorphism itu yang pertama deklarasikan metode yang akan dipolymorphismkan dalam body kelas induk. Yang kedua, mendefinisikan ke dalam kelas induknya sebagai metode yang tidak melakukan apapun. Lalu, pastikan atribut aksesnya tidak bisa lebih terbatas dari atribut yang ada di kelas induk. Nah, ini adalah contoh polymorphism pada text editor, di mana di sini saya menggunakan fungsi booting OS komputer yang berperan untuk memanggil metode dari setiap kelas. Dan ini adalah contoh script pada PHP yang jika dijalankan akan menjadi seperti ini. Oke, yang terakhir kita masuk ke inheritance. Nah, di mana inheritance ini menciptakan hierarki antar kelas yang child kelas akan mewarisi semua properti dan metode dari parentnya yang bertujuan untuk memperluas fungsionalitas dari parentnya. Nah, di mana nanti inheritance ini akan menggunakan keyword yang namanya extends. Nah, ini adalah contoh inheritance pada PHP. Dan ini script pada PHP yang jika dijalankan akan menjadi seperti ini.
Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.